Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Ramadan selalu menjadi bulan yang dinanti-nanti. Bulan yang hadir satu kali setahun ini selalu disambut dan dijalani dengan tradisi yang beragam. Salah satu hal yang menjadi tradisi di keluarga saya setiap Ramadan adalah menyambut berkah dengan berjualan takjil di Kampung Dalam Kota Pangkal Pinang. Mau tahu keseruannya? Bersama saya Jojo Fahreza, tetap saksikan Ramadan di Kampungku, TVRI Bangka Belitung. Kota Pangkal Pinang, kota kelahiranku. Kota ini merupakan ibu kota dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Letaknya di bagian timur Pulau Bangka. Titik 0 km menandakan pusat dari kota ini. Kota Pangkal Pinang juga dikenal sebagai kota sejarah. Beberapa bangunan peninggalan sejarah masih dijaga kelestariannya agar sejarah tetap terjaga. Kerukunan antar umat beragama sangat dirasakan. Terbukti beragam etnis tinggal di kota ini. Mayoritas penghuni kota ini adalah umat Muslim dengan suku Melayu sebanyak 82,45%. Itulah sebabnya tidak sulit bagi umat Muslim untuk mencari masjid di kota ini. Ini kampungku, namanya Kampung Dalam. Salah satu ikon kampung ini adalah adanya Masjid Jami yang merupakan ikon religi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan merupakan bangunan cagar budaya karena dibangun sejak tahun 1936. Masjid Jami Pangkal Pinang memiliki kapasitas 2.500 jamaah dan berdiri di lahan seluas 5.662 meter persegi. Dengan bangunan 2 lantai, 2 kubah, dan 4 menara yang menjulang di setiap sudut masjid. Dalam masjid terdapat 4 yang utama dengan atap yang tinggi sehingga membuat jamaah tidak kepanasan meski ruangan tidak ber-AC. Meski sudah beberapa kali mengalami pemugaran, bangunan masjid tetap mempertahankan bentuk aslinya. Setiap bulan Ramadan, ibuku berjualan takjil aneka kolak dan bubur di daerah Kampung Dalam. Jadi, sudah menjadi tradisi di keluarga kami saling membantu dalam menyiapkan takjil ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu. Oi. Dari mana kini Jo? Biasa lah Bu, Pak jalan-jalan, ndak pagawi siang-siang. Apa gawi Bu siang-siang nih? Nih lah nak bikin kolak nih, rencana nak berjual nih kelak sore nih. Oh, lum gawi nih lum? Halo, ki tolong ibu pun nak. Yo pun. Oh, mana yaki tolong ngambil bululuk ibu di rumah Bu Ita ya di Kampung Pal 9 ya. Pal 9 oh. Oh. Nah sekarang lah Bu. Sekarang lah ibu nak bikin, nah senang nak berjual. Wih, walaupun Bu aku bilang sama Peno. Lah. Barulah aku pulang jalan-jalan Bu. Dek hal dek, tolong ibu nih. Oh. Walaupun makasih Bu. Yo, hati-hati ya. Alah Bu, gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Beluluk atau kolang-kaling yang dipesani ibu saya tadi merupakan salah satu bahan utama dari takjil buatannya. Pengolahnya Ibu Ita berada di Dusun Pal 9 Desa Pagarawan.
Assalamualaikum. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Bu, Yo, nak ngambil pesanan ibu saya. Oh. Selesai lo mau? agak pagi nih, mungkin agak siang dikit. Kapan selesai Bu? Masalah kan agak pagi, masuk paham lah orang kan baru datang. Barang atau ada di belakang. Kira-kira apa banyak ikan ngambil ya? Kan paca segera mungkin lah Bu. Tapi ada di belakang Bu. Di belakang lah, ya. Nak nengok di belakang nen. Jadi Yo, gimana, Bu? jadi yo belakang. Yo. Yo lah, yo man. Beluluk atau kolang-kaling dalam bahasa Indonesia merupakan buah dari pohon aren. Pohon aren ini bisa tumbuh sangat tinggi hingga mencapai 25 meter. Buahnya bermunculan pada tongkol yang tumbuh dari pangkal daun. Sama seperti di keluarga kami, keluarga Bu Ita pun saling membantu dalam mengolah kolang-kaling. Anaknya bertugas memanjat pohon aren dan memilih buah yang sudah matang untuk dipetik. Berbekal satu potong kayu panjang sebagai tangga, buah pohon aren berhasil didapat. Begitu selesai dipanen, buah aren siap diolah. Di tangan ibu-ibu ini, buah aren yang sudah dimasak akan menjadi kolang-kaling siap jual. Bu Ita menggerakkan para tetangganya yang mayoritas ibu rumah tangga. Usaha yang sudah berusia belasan tahun ini nyata memberikan manfaat kepada warga sekitar. Nah pemirsa, sembari menunggu pesanan ibu saya bersama Ibu Ita akan segera menuju lokasi pengolahan kolang-kalingnya. Nah untuk itu, mari ikuti saya bagaimana cara pengolahan kolang-kaling yang ada di sini. Banyak Bu, buah ha? Alhamdulillah. Ini buah apa Bu? Buah beluluk Bu? Buah beluluk. Oh, Mesti lah, nih saat bulan puasa kan di sini ramai. Saat bulan puasa tuh. di mana yang ngambil Ibu? Men kami ini mengambil sekaput lah, ada di banyak tempat lah maksudnya, ada sikot tempat kan. Tapi arah-arah di sini lah, dekat Bangka nih lah ibarat. Banyak juga Bu yang ngawi Bu. Lumayan lah, dekat penggawe ibu-ibu, ada pegawai lain. Lumayan Bu. Alhamdulillah. Puasa di banyak berarti pesanan Bu. Alhamdulillah, barat bulan puasa ini banyak. Dibanding ke hari biasa kan. Oh, Ibu sambil begawe dah Bu. Oh, Allah benar. Allah. Oh, pegawai. Nah pemirsa, kolang-kaling dari buah yang mentah diproses kurang lebih selama 1 jam dalam proses perebusan. Dan dengan warna seperti ini nantinya dipotong perlahan dan nanti buahnya akan ditaruh di tempat yang telah disediakan. Dan nanti kulitnya akan dibuang di tempat yang telah disediakan juga. Yuk kita ikuti terus bagaimana cara proses pengolahan kolang-kaling yang ada di sini.
pesanan ibumu. Makasih ya Bu. Ya, sama-sama. Ya Bu, oh komisi pulang Bu. Oh. Iya. Ya Bu, Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Bu. Bu. Ini Bu kolang kalingnya. Oh, makasih Pon. Oh, sama-sama lah Bu. Oh. Ada sekalian uci ya Pon. Ya pun sami-sami lah Bu. Mau nih. Yo. Sabe, paling tiba emang. Wah, manusia. Nah. Ya. Oh, jadi. Wih, dingin. Dingin. Bu. Sebelum dimasak menjadi kolak, kolang kaling tadi akan dicuci terlebih dahulu sebanyak 2 kali serta direbus. Enggak. Setelah direbus, kolang kaling siap dimasak bersama gula aren, gula pasir, vanili, garam, santan, serta daun pandan. Iko. 4. 4 Iko. Oke. Anjay. Oh, sekali lagi. Selama setengah jam, kolak kolang kaling harus terus diaduk. Kata ibu, agar santannya tidak pecah. Nah, bahan-bahan seperti gula aren, gula pasir, garam, vanili, dan juga daun pandan sudah terisi semuanya di panci yang telah ada di sini. Nah, tinggal kita aduk dan nanti akan kita tunggu selama kurang lebih setengah jam ke depan. Kira-kira gimana hasilnya? Kolak yang sudah selesai dimasak, kami masukkan ke dalam wadah dan siap diangkut ke tempat kami berjualan. Nah, pemirsa, kolak kolang kalingnya sudah siap untuk dijual. Dari tadi sudah kita proses, dari proses pencucian sampai dimasak, dan hari ini sudah siap untuk disajikan dan nanti kita jual di tempat jualannya. Yuk, ikuti saya. Ketika berjalan-jalan tadi, tidak sengaja saya bertemu Maulan Aklil, seorang tokoh masyarakat. Kami pun sedikit berbincang-bincang mengenai tradisi Ramadan di kota Pangkal Pinang. Boleh tahu nggak Pak, gimana sih Pak tradisi warga Pangkal Pinang sendiri Pak dalam menyambut bulan Ramadan ini Pak? Sepertinya sama seperti daerah-daerah lain juga, cuman lebih kekasannya kalau di kota Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung ini, masyarakatnya lebih kepada kekeluargaannya, kegotong royongannya,
di saat bulan suci Ramadan ini lebih menonjol. Sehingga kadang-kadang saling silaturahmi, berbuka bersama, bertandang ke rumah saudara, kawan, sahabat itu lebih intens. Jadi momen yang baik di bulan suci ini dimanfaatkan untuk mencari keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya Pak perbandingannya Pak antara dulu dan sekarang, apa yang berbeda Pak? Ada yang mungkin tidak ada, tiba-tiba ada. Ada yang ada, tiba-tiba tidak ada. Apa kira-kira yang perbedaannya Pak? Kalau dulu kita mungkin pergi ke masjid, ke musola dengan membawa tudung saji. Di sini ada tudung saji, bersama-sama itu bawa makanan setiap keluarga, datang ke masjid, sama-sama buka bersama. Sekarang lebih kepada mungkin sama aja ke rumah saudara, terus cara membawa makanannya juga nggak dikemas seperti dulu, lebih ke restoran segala macam. Nah, di masa pandemi saat ini Pak, apa yang terjadi Pak untuk perayaan dan juga sama-sama menikmati bulan Ramadan ini Pak? 2020 yang lalu kita untuk melaksanakan tarawih aja kan nggak bisa. Untuk berkumpul-kumpul bersama keluarga, sahabat, teman itu nggak bisa. Nah, alhamdulillah tahun ini tarawih udah bisa dilaksanakan kembali di masjid, musola, di tempat-tempat ibadah udah bisa melaksanakan tarawih bersama-sama. Alhamdulillah. Buka bareng pun ada, tetapi tetap dalam protokol COVID ya. Kita tetap waspada, jangan sampai kita tertular COVID ini karena ini belum berakhir, belum musnah di muka bumi ini. Mudah-mudahan kita berdoa tahun ini semua selesai COVID ini. Amin ya Allah, amin. Ya, bulan Ramadan itu kan setahun sekali Pak ya, Ya. dan 30 hari cuma, Ya. dan kita juga jarang-jarang ketemu. Ya. Nah, yang paling Bapak rindukan nih sebagai wali kota, sebagai warga juga di saat-saat momen bulan Ramadan apa Pak? Tarawih keliling. Jadi tarawih keliling temu masyarakat yang 2 tahun yang lalu tidak bisa saya laksanakan. Tahun ini alhamdulillah bisa bertemu kembali dengan keluarga-keluarga, dengan sahabat, seperadik. Di sini istilahnya seperadik itu saudara. Secara langsung bisa tarawih bareng, makan bareng. Alhamdulillah ini sudah sangat kami rindukan di saat COVID melanda ini. Iya. Pak Wali terima kasih banyak. Thank you, Bos. Thank you. Sehat selalu. Ya. Semoga lancar puasanya Pak ya. Ya. Di sepanjang jalan ini, ramai pedagang takjil menjajakan dagangannya. Stand penjualan yang ada di belakang saya bersifat non-permanen. Artinya hanya didirikan pada saat bulan Ramadan saja. Aktivitas penjualan ini akan ramai pada saat pukul 16 waktu Indonesia Barat dan berakhir saat menjelang berbuka puasa. Tidak jarang, para pedagang di sini juga turut berbuka puasa di stand penjualan ini. Sebentar lagi akan memasuki waktu ramai pembeli nih, pemirsa. Saya akan membantu ibu saya terlebih dahulu ya. Sudah sekitar 16 tahun ibuku berjualan takjil di sini pada bulan Ramadan. Ibu. Sekitar 8 jenis kolak dan bubur yang kami jual. Kolak kolang kaling memang yang paling laris dan favorit pembeli di sini. Stand penjualan mulai kami dirikan pukul 2 siang. Sedangkan stand akan ramai didatangi pembeli pada pukul 4 sore.
Pembeli kolak ibuku tersebar di seluruh kota. Karena sudah berjualan cukup lama. Tak jarang ibu dan pembeli saling ngobrol karena sudah saling mengenal. Tidak lupa di setiap harinya ibu selalu menyisihkan beberapa porsi kolak untuk kami berikan ke masjid sebagai takjil penjaga masjid jami. Ibu bilang, jangan lupa berbagi nak, karena dalam rezeki yang kita dapat, terdapat hak orang lain juga untuk kita bagi. Assalamualaikum. Pak, ini ada sedikit dari Ibu. Semoga berkenan ya Pak ya. Makasih ya Pak. Ya, Pak. Nasihat ibu ini akan selalu kami ingat sebagai bekal dalam menjalani kehidupan. Nah pemirsa, demikian Ramadan di kampungku. Tradisi untuk saling menghormati dan berbagi masih dipegang teguh oleh masyarakat di sini. Semoga tradisi ini senantiasa terjaga walau zaman berganti, dan semoga tayangan ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi pemirsa. Saya Jojo Fariza pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Quran Surah Al-Baqarah ayat 267. Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik, dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk, lalu kamu menafkahkan daripadanya. Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.